Apa saja Bu kira-kira adakah sarana atau prasarana yang digunakan dalam bidang multimedia atau DKV ini? Kita ada drone. Kita punya drone, siswa nanti bisa diajari bagaimana caranya menggunakan drone. Kemudian kita punya banyak kamera, kamu bisa lihat sendiri nanti ya, ada kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong sobat kawan, ketemu bareng host cantik dan Bahana, Oktavia Saputri di podcast Ngopi, ngobrol pintar bareng kawan. Oke, podcast DKV, kembangan pola pikir juara. Di podcast kali ini kita gak sendiri nih, kita ditemanin oleh narasumber yang gak kalah cantiknya. Siapa beliau? Beliau adalah Kepala Kompetensi Keahlian Multimedia SMK Negeri 1 Purwodadi, Ibu Arifatul Marifah, Sarjana Komputer. Apa kabar Bu Rifa? Alhamdulillah, baik Mbak. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan membahas tentang pengembangan program kejuruan multimedia di SMK Negeri 1 Purwodadi. Makanya tetap stay di podcast Ngopi. Baik, kita langsung saja bertanya dengan Bu Rifa. Ibu Rifa, bisa dijelaskan apa sih kompetensi keahlian multimedia itu? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat semua ya. Semoga yang di rumah yang sedang nonton nanti hasil podcast kamu ini tetap sehat. Kalian semua yang ada di manapun tetap sehat semuanya, pandemi segera berakhir. Baik, menjawab pertanyaan dari Mbak Via tadi mengenai apa sih kompetensi keahlian multimedia. Kalau ditanya seperti itu, saya tadi agak bingung menjawabnya. Saya harus menjelaskan tentang apanya kan gitu. Karena itu bisa jadi satu semester sendiri kalau di pelajaran, Mbak, ya kan. Jadi kalau menjelaskan mengenai apa sih itu kompetensi keahlian multimedia, adalah salah satu kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Purwodadi yang ikut di program keahlian atau program studi TI. Nah, itu sudah berdiri sejak tahun mungkin 2008 sepertinya kalau saya tidak salah, atau 2006, sorry. Kemudian saya baru masuk di sini 2014, kemudian langsung bergabung di keluarga multimedia. Jadi ada hal yang dipelajari di multimedia itu sungguh sangat luar biasa banyaknya ya, karena kalau saya masuk ke kelas itu saya biasanya ngajar pertama itu mesti saya tanya, apa itu multimedia? Multimedia itu terdiri dari dua buah kata, yaitu multi dan media. Multi itu artinya banyak, media itu artinya alat. Jadi alatnya banyak. Semua alat kita pelajari di multimedia. Maka jurusan yang paling serakah itu namanya multimedia. Karena dia harus belajar mengenai video. Video itu terdiri dari audio dan gambar. Kemudian kita belajar tentang gambar. Kita juga belajar tentang animasi. Jadi semua hal di multimedia kita pelajari. Tapi tahun ini SMKN Negeri 1 Purwodadi seperti Mbak Via sebut tadi sudah ada nama program keahlian namanya DKV, dan itu ikut bidang seni dan kreatif. Jadi dua hal yang berbeda, tapi atas dari pemerintah atau dari Kemdikbudnya kita diminta untuk milih. Jadi untuk jurusan multimedia itu bisa memilih dari broadcasting menuju ke broadcasting, atau animasi, atau masuk ke satu lagi ke DKV. Jadi sekolah kita SMKN Negeri 1 Purwodadi itu setelah melihat keadaan sekitar, baik kondisi lingkungan di sekitar SMKN 1 Purwodadi di Kabupaten Grobogan, kita lebih banyak membutuhkan desainer-desainer. Maka kita putuskan untuk mengambil kompetensi keahlian desain komunikasi visual. Gitu Mbak Via. Oh, seperti itu. Yes. Saya lanjut lagi ya Bu. Siap. Kira-kira konsentrasi keahlian apa saja yang ada di multimedia atau DKV SMK Negeri 1 Purwodadi ini? Oke. Bagus sekali pertanyaannya, karena ini sesuatu yang baru, karena baru tahun ini kita mulai. Konsentrasi keahlian yang kita pilih ada DKV sendiri, kemudian ada fotografi, kalau saya tidak salah ada fotografi. Jadi ada dua, desain dan fotografi. Karena sebelumnya kita mengambil semua tadi jadi nama multimedia.
Tapi tahun ini di kelas 10 kita pecah dua, satu DKV, satu fotografi. Dan di dalam fotografi nanti apa yang akan kita pelajari ada sendiri, apa yang akan kita pelajari di DKV ada sendiri. Itu Mbak Fia. Langsung saja, apa saja sih Bu keunggulan program multimedia atau DKV itu? Alhamdulillahnya di SMK Negeri 1 Purwodadi itu DKV atau multimedianya sudah banyak memenangkan piala Mbak. Kalau Mbak Fia ingat, baru saja kita kemarin untuk tingkat kabupaten kita menang lomba film pendek. Iya. Ya, film pendek yang dimenangkan oleh kakak kelas 12 dan itu nomor 1 di Kabupaten Grobogan. Dan diikuti banyak SMK atau SMA yang ada di Purwodadi. Kemudian kalau tahun-tahun sebelumnya lebih banyak lagi karena kan ini tahun pandemi ya, walaupun pandemi kita tetap harus berprestasi. Kemarin baru saja dapat juara, yang sebelumnya kita sudah sampai nasional menang untuk lomba LKS. Tingkat nasionalnya kita itu sudah masuk ke juara 2. Kemudian tahun kemarin kita masuk lomba nasional juga KKSI provinsi, itu kita menang untuk robotiknya. Jadi banyak, karena tadi kita maruk tadi atau kita jurusan yang agak serakah ya, agak lah, jangan saya bilang serakah, agak serakah, maka semua bidang kita ambil gitu maksudnya. Jadi alhamdulillah kita menang luar biasa banyak. Nanti bisa lihat di brosurnya PPDB itu ada yang sudah kita lalui, menangkan apa saja itu bisa ada di situ. Gitu Mbak Fia. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Yes. Itu kira-kira ada kayak ilmu apa saja yang dibekalkan kepada peserta didik untuk memenuhi kriteria? Kalau ditanya kriteria mau masuk di SMKN 1 Purwodadi jurusan multimedia itu apa saja, jadi gini, pertama sebenarnya bidang atau bakat kamu sukanya apa? Kalau kamu suka gambar coret-coret, bisa tuh masuk multimedia. Kalau kamu suka selfie di foto pakai HP atau pakai kamera digital, boleh tuh masuk multimedia. Kalau kamu suka syuting, bisa masuk multimedia. Kalau saya cuma bisa gambar ini Bu, misalnya huruf per huruf begini, bisa nggak Bu? Ini masuk bagiannya desain komunikasi visual, bisa juga. Jadi asal kamu suka hal yang berbau seni, kecuali kamu suka ini ya, kalau suka menjahit nanti berarti beda lagi. Karena kategori seninya tadi banyak, kalau seni itu ditetapkan atau dikasihkan, dikomunikasikan, punya wujud, pengennya divisualisasikan, itu kamu masuk ke multimedia bagus banget itu. Asal ada passion sama bakat di situ saja. Suka dulu yang penting. Saya sukanya foto, masuk aja sini. Saya sukanya besok tuh bikin video-video, ngevlog, masuk aja sini. Gabung sama kita gitu. Iya. Berarti setiap orang itu bisa masuk kalau ada minat ya? Betul sekali. Seperti itu. Betul. Oke, apa saja Bu kira-kira adakah sarana atau prasarana yang digunakan dalam bidang multimedia atau DKV ini? Kita ada drone. Kita punya drone, siswa nanti bisa diajari bagaimana caranya menggunakan drone. Kemudian kita punya banyak kamera, kamu bisa lihat sendiri nanti ya, ada kamera digital kita udah banyak sekali, baik kamera panggul untuk khusus untuk televisi dan lain sebagainya kita juga punya. Kita punya tata cahaya atau lighting ini juga ada. Kemudian untuk podcast sendiri kita misalnya pakai ini mic-nya atau seramonic kita itu. Bahkan yang baru lagi kemarin kita bisa membuat studio foto sendiri. Itu bisa kamu foto di sana Mbak, nanti ajak teman-teman timnya. Dan foto kita hasilnya foto lab. Jadi berbeda dengan foto cetak printer, tidak sama. Nah, itu banyak sekali. Kita keuntungannya banyak karena media kita banyak Mbak. Gitu. Iya. Peluang kerja apa saja yang bisa didapatkan dalam bidang multimedia atau DKV ini? Oke. Bahkan sebelum kalian lulus itu sudah bisa mendapatkan penghasilan. Bisa cari pekerjaan, misalnya kita jadi influencer itu bisa masuk karena video itu masuk. Konten kreator kamu bisa jadi konten kreator yang handal.
Bu, saya bagian selebgramnya itu juga bisa saja, cuma nanti yang syuting siapa kan gitu, yang nyuting siapa, kamu bagian konten kreatornya itu malah bagus sekali. Atau yang paling pasti karena kita kata multimedia atau desain komunikasi visual itu berarti kamu jadi desainernya, kita bisa jadi videografernya, kita bisa jadi animator, jadi banyak sekali. Dan kebanyakan dari kakak kelas atau yang sudah lulus itu yang pertama dilakukan dia jadi event organizer, ikut ke mana atau bahkan jadi bos untuk dirinya sendiri. Yang dibutuhkan hanya printer dan komputer. Kamu bisa mencetak banyak hal atau sekarang HP, malah kamu bikin pakai Canva itu kan kita punya semua. Kita punya 2 lab, 1 video, 1 ruang podcast. Jadi banyak. Seru ya? Seru. Oke. Terus kira-kira adakah rencana pengembangan kurikulum multimedia atau DKV? Oke. Untuk multimedia atau DKV rencananya ini kan kita sekolah sekarang berbasis TEFA namanya atau Teaching Factory. Jadi bekerja sama dengan industri yang ada di sekitar kita itu kita mau mengembangkan apa ya yang kita bisa lakukan untuk daerah sekitar kita. Nah, saya itu karena saya tidak asli Purwodadi dan sering misalnya saya membutuhkan kemasan. Kemasan di sini tuh masih lumayan mahal. Nah, rencananya ke depannya kita akan punya 1 lagi ruangan untuk pengajaran itu nanti di sebelah ruang sini. Sama 1 lagi adalah unit produksi yang ada di lantai bawah di depan. Di dekat kawan mat itu. Nanti mau jadi unit produksinya untuk DKV dan multimedia. Di sana kita akan melayani pembuatan packaging, misalnya ini Mbak buat label-label begini, ini bisa di multimedia atau di DKV kita gitu. Bagus. Program multimedia apakah ada hasil Bu? Kayak hasil apa saja yang telah dibuat sejauh ini? Hasilnya pertama dari studio foto kita jelas kita bisa cetak foto. Kemudian untuk dari siswa-siswa kita, kamu nanti bisa lihat itu kalau di podcast kita itu mulai dari gambar itu semua yang bikin itu siswa-siswa kita semua. Mulai dari banner ini, nyetak bannernya, desain ininya, yang di sini itu juga punya kita. Jadi buatan multimedia. Bayangkan bisa banyak sekali kan yang kita bisa buat dong ya. Nah, karena tadi ada yang kita mau sampaikan atau kita komunikasikan, misalnya ini ngasih tahu bahwa ini tempat minum saya gitu kan, narasumber gitu. Kalau mbaknya tempat minumnya hostnya gitu. Nah itu kita mau ngasih itu. Jadi semua yang kamu pengen tonton, semua yang kamu pengen lihat itu kamu bisa terapkan di sebuah gambar. Oke, lanjut Mbak. Ini pertanyaan terakhir Bu ya Bu Rifa. Baik. Kira-kira harapan Bu Rifa untuk multimedia kedepannya itu apa? Oke, saya pengen punya terobosan yang lebih lagi bahwa jurusan kita akan lebih banyak berkembang, makin banyak yang berminat untuk belajar di SMKN 1 Purwodadi karena fasilitas yang kita punya itu sudah bagus banget jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Kita Bapak Ibu guru SDM kita juga sudah luar biasa, maka tahun depan kalau kita diizinkan kita sudah punya ruangan yang lebih sesuai dengan standar industri. Kemudian kita sudah bisa bekerja sama dengan industri besar, mungkin bisa jadi kayak industri cetak buku atau industri kemasan. Kita bisa mengambil itu menjadi kelas industri yang ada di DKV gitu Mbak. Iya. Menarik bukan jadi siswa multimedia atau DKV. Jadi jangan segan-segan ya masuk di DKV SMK Negeri 1 Purwodadi, bergabung jadi keluarga kita, berkarya dan berkontribusi di SMK Negeri 1 Purwodadi. Baik. Oh ya Sobat Kopi, aku punya info nih buat kalian yang pecinta parfum yang suka wangi seharian. Aku punya rekomendasi parfum dari Art Parfum dengan sekali semprot. Dengan sekali semprot, aroma wanginya bikin kita percaya diri sepanjang hari. Oh ya, di Art Parfum kalian juga bisa request tempat parfum ini atau kalian juga bisa
bisa bawa wadah sendiri dari rumah. Jadi kalian nanti dilayanin di sana. Kalau kalian ingin membeli atau berminat, kalian bisa hubungi nomor di bawah ini atau langsung saja datang di alamat yang sudah tertera di bawah ini. Oke, tidak terasa kita sudah ada di penghujung podcast ya Bu Rifa. Siap. Terima kasih kepada Bu Rifa selaku Ya. Kepala Kompetensi Multimedia 1 Purwodadi sudah mau datang ke acara podcast kita. Tonton dan dukung terus channel kita dengan subscribe, like, comment, and share. Saya Oktavia dan Ibu Rifa pamit undur diri. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ayo.